Wow! Langkah pertama kita mau bikin oles loyang Carlo homemade-nya dulu. Siapkan 1 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin. Nah, kalau sudah lalu tambahkan juga 1 sendok makan minyak goreng. Lalu ini kita aduk sampai merata, sampai teksturnya halus dan tidak ada lagi bahan yang menggumpal ya teman-teman. Nah, ini Carlo homemade-nya sudah jadi, teksturnya sudah halus, lalu ini kita mau langsung oles ke loyangan. Dan ini kita olesin tipis-tipis saja ya. Berikutnya kita bikin adonan marmer cake-nya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram gula halus, dan ini gula halusnya aku blender sendiri. Kalau sudah, lalu masukkan 320 gram margarin. Nah, untuk margarinnya ini aku gunakan Blue Band ya teman-teman. Kita mix Blue Band cake and cookie 200 gram dan Blue Band serbaguna sebanyak 120 gram. Nah, kalau sudah, lalu ini kita mixer dengan kecepatan paling tinggi, di mixer sampai mengembang dan juga pucat ya teman-teman. Untuk waktunya kurang lebih 8-10 menit. Kalau sudah mengembang dan juga pucat seperti ini, lalu kita turunkan kecepatannya dengan speed paling rendah. Kemudian sambil di mixer kita masukkan 8 butir kuning telur. Ini kuning telurnya kita masukkan satu persatu sambil dijeda kurang lebih selama 20 detik. Kalau sudah 20 detik, masukkan lagi 1 butir dan sampai habis ya teman-teman. Nah, cara ini tujuannya untuk menggantikan emulsifier atau SP supaya nanti tekstur cake-nya ini lebih lembut ya teman-teman. Kalau kuning telurnya sudah kita masukkan semua, lalu ini kita mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar saja. Kita ayak susu bubuk sebanyak 25 gram dan kita ayak juga tepung terigu protein sedang sebanyak 200 gram. Kalau sudah diayak, lalu kita aduk-aduk sebentar dengan mixer seperti ini supaya nanti tepungnya tidak berhamburan ya. Mixer dengan kecepatan paling rendah, ini kita mixer sebentar saja, asal rata saja. Jadi ini kita mixer jangan lama-lama, jangan sampai overmix ya teman-teman. Karena kalau sampai overmix biasanya nanti bolunya bakal bantet ya. Kemudian kita mau lanjut aduk dengan menggunakan spatula. Dan ini kita aduk pelan-pelan saja, diaduk balik, tujuannya untuk memastikan tepungnya ini tercampur rata dengan adonan ya. Berikutnya kita bikin mering putih telur. Dan ini sudah kita siapkan 7 butir putih telur, dan untuk ukuran telurnya ini usahakan yang besar ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer sampai sopek kental berjejak. Ini kita mulai di mixer dengan kecepatan paling rendah dulu. Nah, kalau sudah berbusa seperti ini, kita naikkan kecepatannya menjadi speed sedang. Dan sambil di mixer ini kita masukkan 70 gram gula pasir. Kita masukkan gula pasirnya ini secara bertahap sebanyak 3 kali ya. Cara ini tujuannya supaya meringnya ini lebih stabil dan tidak mudah berair ya teman-teman. Dan agar nanti hasil cake-nya tidak mudah turun. Ini kita mixer tetap dengan kecepatan yang sedang ya. Kalau sudah mengembang dan berjambul seperti ini sudah soft pack, lalu matikan mixernya. Kalau adonannya ini sudah soft pack, ketika wadahnya ini kita balik, adonan meringnya ini tidak tumpah ya teman-teman. Masukkan meringnya ini ke dalam adonan tepung secara bertahap sebanyak 3 kali. Lalu kita aduk sampai rata dengan cara diaduk balik. Kalau adonannya sudah rata seperti ini, lalu ini kita mau pisahkan adonannya sebanyak 1/4 dari adonan atau kurang lebih 300 gram. Seperti ini ya banyaknya, lalu kita tambahkan 1 sendok makan coklat bubuk, tambahkan coklat bubuknya sambil diayak ya. Tambahkan juga setengah sendok teh pasta coklat. Lalu ini kita aduk pelan-pelan saja sampai merata ya teman-teman. Jadi sudah rata, lalu kita masukkan ke dalam loyang.
cara memasukkan adonannya ke dalam loyang. Jadi untuk adonan coklat dan juga tanpa coklatnya ini kita masukkan secara berselang-seling. Dan untuk detailnya kira-kira seperti ini ya teman-teman, adonan coklat dulu, kemudian adonan yang tanpa coklat, dan seterusnya ya. Tantakan beberapa kali supaya udaranya keluar ya, agar tekstur cake-nya lebih halus. Lalu beri motif bagian atasnya, jangan sampai ditekan terlalu ke bawah supaya nanti motifnya cantik ya. Nah kalau sudah, lalu marmer cake full margarinnya ini siap untuk kita oven. Ini ovennya sudah kita panaskan ya. Oven menjadi dua tahap. Yang pertama kita oven menggunakan api bawah saja di suhu 175 derajat Celcius. Oven selama 20 menit. Ini sudah 20 menit, kemudian kita oven kembali untuk tahap yang kedua. Gunakan api atas bawah di suhu 150 derajat Celcius. Oven kurang lebih selama 1 jam atau sampai matang, atau bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini sudah 1 jam, lalu keluarkan marmer cake-nya dari oven. Ini marmer cake-nya wangi banget. Ini marmer cake-nya sudah agak dingin dan siap untuk kita keluarkan dari loyang. Tekstur marmer cake-nya ini sangat halus, dan tadi aku udah cobain, jujur nih teman-teman, Masya Allah, ini rasanya beneran enak banget. Ini beneran super lembut dan juga moist, walaupun full margarin, tapi menurut aku ini rasanya premium ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin marmer cake untuk acara keluarga, acara arisan, ataupun acara lainnya, bisa gunain resep ini saja ya teman-teman. Dijamin rasanya enak dan bikin nagih. Untuk ide jualan, insya Allah bakal laris manis. Wow! Langkah pertama kita lelehkan butter dan margarinnya dulu. Siapkan fry pan, kemudian masukkan 100 gram margarin dimix dengan 100 gram butter. Nah teman-teman, untuk margarinnya aku gunakan Mother Choice dan butternya digunakan Wisman ya. Nah kalau sudah, lalu margarin dan butternya ini kita lelehkan di atas api kompor yang sangat kecil. Kira-kira kecil seperti ini untuk api kompornya. Kemudian kita aduk butter dan margarinnya ini sampai meleleh semua ya. Oh ya teman-teman, kalau dirasa fry pan-nya ini sudah cukup hangat, jadi hangat saja, jangan panas, kita matikan api kompornya. Aduk kembali butter dan margarinnya sampai semuanya meleleh ya. Nah teman-teman, jadi tidak perlu kita lelehkan di atas api kompor yang menyala ya, supaya nanti butter dan margarinnya ini tidak pecah atau keluar minyak, karena bisa menyebabkan bolunya nanti bakal bantet ya. Seperti ini butter dan margarin yang sudah dilelehkan, ini hasilnya cantik banget, tidak kelihatan ada minyak yang pecah ya. Lalu ini kita biarkan dingin dan disisihkan dulu. Oke, lanjut berikutnya kita mau bikin oles loyangnya dulu. Nah di sini sudah disiapkan 1 sendok teh margarin, 1 sendok teh minyak goreng, kita tambahkan 1 sendok teh tepung terigu. Lalu diaduk sampai rata, sampai tidak ada tepung dan juga margarin yang menggumpal ya. Jadi ini tuh cara bikin oles loyang Carlo Homemade. Untuk takaran bahannya 1:1 ya. Nah kalau sudah diaduk rata dan tidak ada bahan menggumpal seperti ini, lalu langsung saja kita oleskan ke dalam loyang. Dan ini aku gunakan loyang Nordic diameter 24 cm dengan tinggi 10 cm. Oleskan Carlo Homemade-nya tipis-tipis saja sampai merata ya. Nah untuk sisa Carlo-nya ini bisa kita simpan lagi di suhu ruang, kedap udara, ataupun di dalam kulkas ya. Kalau sudah diolesin merata seperti ini, lalu loyangnya ini kita sisihkan dulu ya. Berikutnya siapkan 400 gram tape singkong yang manis, dan ini untuk sumbu di bagian tengahnya sudah dibuang ya. Lalu tambahkan 4 sendok makan kental manis putih. Kalau sudah, tambahkan juga 3 sendok makan santan instan. Dan ini kemasan santan instan 65 ml ya teman-teman. Aku kira-kira saja 3 sendok makannya, lalu kita aduk sampai merata. Nah kalau sudah rata seperti ini, lalu ini tape singkongnya kita sisihkan dulu. Lanjut berikutnya kita siapkan wadah yang bersih, terbebas dari residu minyak dan juga air. Lalu kita masukkan 8 butir telur ayam. Usahakan pilih telur yang agak besar dan masih baru ya. Kemudian tambahkan juga 1 butir kuning telur.
220 gram gula pasir. Tambahkan juga setengah sendok teh garam halus. Lalu emulsifier atau SP sebanyak 1 sendok teh. Nah, kalau sudah semua, lalu ini kita mixer dengan speed paling tinggi sampai putih kental berjejak. Untuk waktunya kurang lebih 8-10 menit ya. Nah teman-teman, ini sudah putih kental berjejak, tandanya kelihatan ada jejak yang tertinggal dan juga ini ada jambul yang terbentuk ketika mixernya diangkat ya. Lalu masukkan tape singkong yang sudah kita haluskan sebelumnya. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair atau boleh juga yang bubuk. Kalau sudah ini kita mixer asal rata saja, di mixer dengan kecepatan paling rendah ya. Nah, kalau sudah, lalu kita masukkan tepung kering dengan cara diayak supaya teksturnya lebih halus dan tidak ada bahan yang menggumpal ya. Masukkan 2 sendok makan susu bubuk, dan supaya nanti bolu tapenya ini berasa creamy, kita tambahkan 2 sendok makan fiber cream. Boleh juga menggunakan creamer merek lainnya. Tambahkan juga 1 sendok teh baking powder, 160 gram tepung terigu protein sedang segitiga biru. Kemudian diayak. Lalu kita mixer dengan kecepatan paling rendah, ini kita mixer asal rata saja. Nah sebelumnya jangan lupa kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya nanti tepungnya tidak berterbangan ya. Kemudian kita masukkan butter dan margarin yang sudah kita cairkan sebelumnya. Jangan lupa pastikan kondisinya sudah dingin ya. Nah teman-teman, supaya nanti bolunya ini berasa ada rasa gurihnya, kita tambahkan 100 gram keju parut. Kalau kejunya sudah, lalu kita aduk sampai merata dengan menggunakan spatula, aduk dengan teknik aduk balik. Nah kalau sudah diaduk rata seperti ini, masukkan adonan bolunya ke dalam loyang. Sebelumnya ini loyangnya mau aku taburin dulu dengan kacang almond dan juga keju parut secukupnya saja. Atau boleh juga menggunakan topping lainnya seperti kismis. Kemudian tuangkan adonan. Ratakan adonan bagian atasnya, lalu ini kita hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya keluar, agar nanti kuenya ini tidak berpori kasar dan teksturnya lebih halus ya. Nah teman-teman, supaya rasanya lebih mantap, mau kita tambahkan sisa kacang almond sebelumnya dan juga 50 gram keju parut. Ratakan kejunya, lalu ini bolu tape sultannya siap untuk kita oven. Sebelumnya ini ovennya sudah dipanaskan selama 10 menit, dipanaskan di suhu 200 derajat api atas bawah. Masukkan loyang bolunya, lalu kita oven atau panggang di suhu 180 derajat api bawah dan 170 derajat api atas. Oven selama 50-60 menit atau sampai matang, bisa juga disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Nah ini bolu tape sultannya sudah matang. Masya Allah nih, wangi banget memenuhi ruangan yang ada di sini. Angkat bolunya, dinginkan, lalu siap untuk kita keluarkan dari loyang ya. Masya Allah nih, bolu tape sultannya cantik banget, matang dan mengembang dengan sempurna. Masya Allah ini hasil bolu tapenya cantik banget, teksturnya super lembut. Nah teman-teman, ini bolu tapenya sengaja kita oven agak gosong supaya rasanya makin gurih dan ini teksturnya tetap lembut. Tadi aku udah cobain, jujur nih teman-teman, bolu tape sultan ini rasanya beneran enak banget. Yang pasti ini super lembut, manisnya pas, ini juga ada rasa gurihnya. Teksturnya agak sedikit lembab dan juga sangat legit. Kejunya berasa banget dan juga kacang almondnya sangat gurih. Pokoknya ini mantep ya teman-teman. Wah teman-teman, harus ribet ya resep bolu tape sultan ini, karena selain rasanya yang enak banget, bahan dan cara bikinnya juga sangat mudah. Untuk ide jualan bolu tape sultan ini bakal laris manis. Ikutin step by stepnya, insya Allah ini anti gagal ya.